maupun melalui media-media cetak. Nah, ini seringkali bisa menciptakan kegaduhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Senator dimanapun Anda berada. Kami punya program namanya Program Walan Bacarita, di mana program yang kami gagas dari Kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Maluku adalah suatu program untuk memberikan edukasi informasi kepada Sobat Senator dimanapun Anda berada. Dan untuk ketahuan para sobat senator dimanapun Anda berada, Walan Bacarita ini secara resmi hari ini kami buka dengan menghadirkan dua narasumber yang luar biasa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia yang memang hari ini mereka juga melakukan audiensi dengan kami untuk membicarakan terkait dengan strategi-strategi yang harus dilakukan oleh GMNI ke depan sehingga Maluku bisa menjadi Maluku yang lebih damai, sejahtera, dan sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Selamat siang Pak Ketua dan Wakil Ketua di kantor kami. Selamat siang. Apakah sehat hari ini? Puji Tuhan. Nggak usah grogi ya, karena ini podcastnya ini suatu podcast untuk memberikan informasi kepada sobat senator dimanapun Anda berada, kepada generasi muda, khususnya mahasiswa, apalagi ini berhubungan dengan GMNI. Di mana GMNI adalah suatu gerakan mahasiswa yang sama-sama bekerja dengan masyarakat, dengan pemerintah Maluku, kemudian melakukan kolaborasi dengan kami sebagai Kantor Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Maluku untuk bisa bersinergi, berkolaborasi dalam rangka pembangunan menuju Maluku yang lebih baik ke depan. Oke, karena mereka sudah hadir di studio hari ini, kami sapa dengan Pak Ketua, bisa memperkenalkan nama? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Samar Randomesak, Ketua DPC GMNI Ambon periode 2024-2026. Ini senang sekali bisa ada pada momentum yang berbahagia ini dalam kerangka untuk mengisi podcast yang kemudian difasilitasi oleh DPD RI Perwakilan Wilayah Maluku. Terima kasih. Balikan. Ya. Halo Sobat Senator sekalian, perkenalkan saya Lucky Romias, salah satu kader dari PCG Mini Ambon. Mohon untuk disaksikan karena saya yakin sungguh bahwa hal yang digagas oleh DPD RI Provinsi Maluku ini benar-benar luar biasa, walang buat cerita. Salah satu bentuk pengejauhan daripada konsep budaya itu sendiri, di mana budaya orang Maluku adalah untuk saling cerita, bertukar pikiran, sangat luar biasa. Saksikan terus Sobat Senator. Oke, Sobat Senator dimanapun Anda berada, hari ini kami dalam tahapan untuk melakukan audiensi atau wawancara langsung dengan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia dengan tema kami hari ini adalah Pemuda dan Mahasiswa Maluku Melawan Hoax, kemudian Rasisme. Oke, untuk ketahuan Pak Ketua dan Wakil Ketua, akhir-akhir ini kan banyak ada informasi-informasi yang sangat meresahkan masyarakat di mana memberikan informasi yang secara langsung kepada media, artinya di Instagram kita, di Facebook ataupun di YouTube, di mana hoax ini menjadi satu konten yang sangat menarik. Karena banyak orang yang percaya bahwa cerita ataupun ide ataupun gagasan ataupun video yang dikeluarkan oleh oknum-oknum tertentu itu ada hal yang benar. Padahal kalau kita lihat harusnya melakukan verifikasi lebih awal sebelum melakukan apa yang seharusnya disampaikan atau ditampilkan di Instagram, di Facebook atau di YouTube sehingga itu menjadi sebuah bahan narasi atau sebuah informasi yang tidak menyesatkan tapi membuat informasi yang menjadi positif. Kalau menurut Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cabang Ambon, apakah hoax dan rasisme ini adalah satu kata atau satu kata ya kan hoax kan dan rasisme. Ini satu kata yang sama kah atau memang saling ikut mengikuti seperti itu? Ya, baik. Kalau berkaitan dengan hoax dan juga rasis, memang ini dua hal yang berbeda, tapi memiliki keterkaitan yang kemudian tidak dapat dilepas pisah. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena ini orientasinya pada hal yang kemudian dapat memecah belah persatuan.
seringkali informasi yang kemudian dimuat melalui media sosial, baik itu platform Instagram, Facebook, maupun melalui media-media cetak. Nah, ini seringkali bisa menciptakan kegaduhan. Nah, apalagi kita sendiri tahu bahwa misalnya Kota Ambon hari ini, saya sebagai pimpinan GMNI di Kota Ambon hari ini melihat Kota Ambon ini ibarat kita melihat Indonesia mini. Kenapa demikian? Karena Indonesia ini terkenal dengan negara yang plural, ya, negara yang plural. Di situ ada agama dari berbagai macam agama, ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan lain sebagainya, ada suku, ras dan lain sebagainya. Nah, itu kalau mau dilihat Indonesia dalam konteks Indonesia, kita lihat Kota Ambon saja itu kita sudah melihat Indonesia mini itu. Nah, tapi kalau kemudian keberagaman yang sungguh luar biasa ini, ketika kemudian tidak dirawat dengan baik, maka tentunya ini bisa menjadi perpecahan yang kemudian kita bisa flashback kembali pada tahun 99 yang terjadi perpecahan konflik antar agama. Itu karena penyebabnya kita semua tahu bahwa penyebabnya itu karena informasi-informasi yang kemudian tidak akurat gitu. Jadi istilahnya informasi yang menyesatkan Iya, ya. informasi. Tapi kan sebagai generasi muda, apalagi kita kan mahasiswa ya, artinya menerima informasi yang memang kita baca, kita dengar, itu kan harus melakukan satu teliti dulu, kemudian melakukan telah atau verifikasi secara faktual, apakah ini informasi yang didapatkan ini benar apa enggak. Karena apabila melakukan satu apa ya, satu cerita atau satu narasi yang menyebabkan perpecahan karena masalah hoax tadi yang disampaikan, ini akan menjadi problematika di kemudian hari. Sehingga hal-hal ini kan harus dilakukan pencegahan atau melakukan mitigasi sejak awal. Apa yang tadi disampaikan itu bahwa Maluku ini kan mini Indonesia mini. Indonesia mini ya, karena kita juga bagian daripada NKRI. Artinya Maluku juga berharap untuk diperhatikan oleh pemerintah pusat. Apa yang tadi disampaikan itu dari GMNI sendiri, trip atau tips apa yang harus dilakukan untuk melawan penyebaran hoax di masyarakat? Ya, kalau untuk GMNI sendiri, jadi saya juga harus perkenalkan bahwa di GMNI ini ada apa namanya pentahapan kaderisasi atau proses pembelajaran di dalam. Nah, dalam pentahapan ini kemudian dia orientasinya pada apa? Meningkatkan skill, soft skill. Nah, di sini kita bisa manfaatkan untuk memberikan pembelajaran terkait dengan literasi digital. Nah, karena apa? Per hari ini perkembangan teknologi yang begitu cepat, pada akhirnya informasi-informasi bisa melalui gambar yang kemudian bisa saja orang gampang untuk percaya tanpa dilakukan misalnya lebih teliti dulu, telusuri dulu, lakukan verifikasi gitu. Nah, melalui proses-proses pembelajaran dalam organisasi ini bisa dimanfaatkan secara masif untuk apa? Memberikan pendidikan kepada generasi muda. Pada akhirnya kita sama-sama memerangi persoalan-persoalan demikian. Di situ saya kira generasi ini tercerdaskan, maka pastinya Maluku akan maju. Karena problem yang sesungguhnya dalam membangun suatu wilayah itu ketika informasi yang kemudian timbul lalu kemudian kita dengan gampangnya lalu percaya di situ dengan menyebar luaskan di situ gampang untuk apa namanya terjadi perpecahan, di situlah menjadi hambatan untuk pembangunan pada wilayah itu. Jadi lebih kepada bagaimana dari GMNI melakukan edukasi kepada semua anggota GMNI ya, khususnya untuk tidak serta-merta percaya terhadap berita ataupun narasi yang di media sosial, sehingga itu tidak menjadi satu berita yang bisa menyesatkan oleh kita sendiri sebagai pemberi berita. Ya, dalam artian bahwa Sobat Senator dimanapun Anda berada, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Karena ketika jari ini salah mengetik, jari ini salah menulis, maka kita akan berhubungan dengan ranah hukum. Jadi apa yang seharusnya dilakukan itulah melakukan teliti telah sebelum apa yang harusnya kita keluarkan di media sosial. Ini sangat menarik sekali. Jadi dari GMNI sendiri, bagaimana cara sederhana untuk mengenali berita hoax itu? Nah, kalau untuk mau mengenali satu informasi ini itu hoax atau tidak, itu kan sebenarnya simple. Kalau kemudian setiap informasi yang kita dapati, kita telusuri, kita langsung menanyakan pada
orang yang kemudian memberikan informasi itu. Lalu di situ kita lakukan shares, jadi perbandingannya untuk membandingkan apakah kemudian informasi ini akurat atau tidak gitu. Itu kan sederhana saja, hanya saja eh, perilaku masyarakat juga turut mempengaruhi. Nah, generasi muda ini kadang dia ada informasi masuk, apalagi lagi rebahan di kos-kosan gitu. Nah, informasi masuk langsung di-share gitu, tanpa dilakukan verifikasi dan lain sebagainya. Jadi, yang paling penting itu kita harus setiap informasi yang masuk kita harus menanyakan terlebih dahulu. Kita verifikasi, lakukan searching untuk lakukan perbandingan apakah informasi ini betul atau tidak gitu. Sederhana saja. Oke, siap. Berarti informasi yang kita sampaikan ke khalayak umum, karena kan kita tahu ya, netizen ini kan juga kadang bisa membuat kita menjadi terpojok juga ketika kita mengeluarkan berita yang positif, ada anggapan terkait dengan omongan bahwa ini berita hoax, ini mau mencari sensasi. Tapi kalau kita lihat dari berita-berita hoax yang disampaikan ke media sosial, justru ini yang sangat menarik. Artinya engagement-nya terlalu tinggi dibandingkan dengan berita positif. Dan masyarakat ini kan kita tidak bisa menyampaikan secara secara nyata atau secara persuasif bahwa teman-teman jangan melakukan hal ini. Tapi kembali lagi kepada kita, mari kita menyampaikan kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, kepada rekan kerja kita bahwa jangan mendapatkan informasi yang langsung kemudian percaya lalu memprovokasi sehingga terjadi malapetaka atau terjadi perpecahan di antara kita sebagai anak bangsa. Kan ini kan yang harus dilakukan ya. Kemudian tadi yang dibilang bahwa mengenali berita hoax itu kan sangat sederhana ya, artinya kita melihat sumber informasinya dari mana, kemudian meneliti lalu menanyakan lagi, kemudian kita melakukan verifikasi apakah berita ini benar. Akhir-akhir ini kan teman-teman lihat ya, sejak kasus Matraman yang kemarin, kan ini kan juga masuk di materi podcast kita terkait dengan rasisme ya, di mana masyarakat Maluku dianggap sebelah mata oleh orang-orang atau oknum-oknum tertentu. Artinya kita tidak bisa bicara skop umum ya. Ini kan masalah orang yang dilakukan. Jadi mereka menganggap bahwa Maluku ini adalah banyak yang berhubungan dengan masalah tagih-menagih, bahasa kerennya debt collector seperti itu. Padahal kalau kita lihat kan juga tidak seperti itu. Itu cuman segelintir orang yang mengatasnamakan sehingga menjadi dua bibir ya bahwa masyarakat Maluku itu sangat arogan, kemudian melakukan tindakan yang memang pada akhirnya bisa menimbulkan kegaduhan seperti itu. Padahal itu kan bukan masyarakat Maluku secara umum. Artinya itu oknum. Menurut GMNI sebagai seorang generasi masa depan, ya kan? Apa yang dilakukan oleh orang-orang di Jakarta yang tadi saya sampaikan di kasus Matraman, untuk GMNI itu menyikapinya seperti apa sih kasus yang kemarin berkembang di Jakarta itu? Kalau berkaitan dengan kasus Matraman kemarin, tentunya GMNI ini adalah organisasi nasionalis. Nah, dari background-nya saja, kita tidak membedah-bedahkan soal suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Pada akhirnya, dalam situasi-situasi demikian yang seperti itu, kita berperan di tengah. Dalam hal apa? Kita harus mengadvokasikan supaya kemudian tidak boleh persoalan-persoalan yang berkaitan dengan person itu kemudian dikembangkan sampai Jadi ya di generalisir ya. ya di generasi pada akhirnya bisa melibatkan kelompok gitu. Nah, lalu yang berikutnya ini kan kalau misalnya tadi sampaikan soal debt collector. Nah, debt collector ini kan ini satu pekerjaan gitu. Satu pekerjaan yang kemudian sah-sah saja tuh di mata hukum, pada akhirnya itu berjalan. Nah, tapi yang menjadi persoalan problemnya hari ini adalah apa? Telah terstigma dalam pemikiran banyak orang bahwa orang Maluku itu pasti jahat, ya, dan lain sebagainya. Pokoknya yang tidak bagus lah. Tapi
harus diketahui bahwa orang Maluku itu mungkin dari fisiknya saja terlihatnya agak sangar gitu, tapi hatinya itu tidak begitu. Ya pada akhirnya soal misalnya di Maluku ada budaya Pelagandong tuh. Nah, budaya ini mohon maaf tapi saya kira ini satu hal yang luar biasa karena Maluku ini dia bisa mampu untuk keluar dengan slogan-slogan yang gini. Terjadi konflik sampai pada konflik yang besar-besar pula itu bisa diatur secara kekeluargaan tanpa harus melalui ranah hukum gitu. Nah, ini hal yang kemudian harus diketahui layak supaya saya kira stigma Maluku itu jahat dan lain sebagainya, saya kira itu harus dihilangkan gitu. Karena ini sudah cukup lama ya soal stigma ini. Betul. Ya ini persoalan stigma yang kemudian harus dihapuskan gitu. Janganlah memandang kita Maluku seperti itu. Karena ya apapun warna kulitmu, apapun bentuk wajahmu dan lain sebagainya itu urusan gitu. Jadi itu masalah kodrat kau terlahir dari orang misalnya orang Maluku ya, kau akan tipikalnya gitu. Kalau agak sedikit beda mungkin itu peternakan, ya mungkin peternakan barat gitu. Ya mungkin saya juga kan peternakan barat gitu. Oke, siap. Saya kira gitu. Oke, Sobat Senator, dimanapun Anda berada, rasisme ini kan memang harus dilawan. Karena kita warga Maluku, artinya kami masyarakat Maluku juga bagian daripada NKRI. Kami juga berjuang untuk kemajuan, kesejahteraan negara ini. Jadi apapun yang terjadi dengan kata-kata monyet, tolong dihilangkan karena kami orang Maluku berbangga lahir dari Ibu Pertiwi Maluku, di mana rambut keriting, kulit hitam, hidung mancung, itu adalah ciri khasnya kami orang Maluku, tapi kami tetap berbangga, kami tetap satu untuk Maluku ke depan, kami tetap akan berjuang untuk Indonesia. Oke, ada lagi satu pertanyaan yang sangat menarik buat teman-teman dari KMI, kan masih tetap dengan rasisme ya. Kenapa sih akhir-akhir ini apa namanya pernyataan-pernyataan seperti itu bukan saja berada di Indonesia, bukan saja di luar Maluku ya, tapi kita tahu bahwa kemarin ada oknum yang tertangkap, padahal itu orang Ambon ya, orang Ambon seorang perempuan yang melontarkan kata-kata terhadap suku yang ada di Maluku dan pada akhirnya ditangkap oleh Polda Maluku di Makassar kalau nggak salah dan itu baru kemarin kalau nggak salah 2 hari yang lalu itu yang bersangkutan sudah ada di Polda Maluku. Jadi menurut GMN nih harapannya kepada pemudi Maluku jangan sampai seperti yang sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam penyebaran hoax terkait dengan rasisme yang dilakukan oleh oknum tersebut jangan sampai terjadi. Ya kalau misalnya soal kasus itu inisialnya A ya, kemarin baru saja ditangkap oleh Betul. Polda Maluku. Kemudian kalau informasi yang saya dapat melalui media itu kan sementara menunggu waktu untuk dibawa ke Polres KKT ya Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk diproses selanjutnya karena masuk dalam jurisdiksi Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Nah, harapan saya mungkin peristiwa ini menjadi potret real supaya kita sebagai pemuda, pemudi, sebagai generasi penerus bangsa ini, khususnya Maluku, tidak boleh melakukan hal yang sama karena ya itu konsekuensinya ketika kita melakukan hal yang sedemikian menurut apa namanya mengatakan atau melontarkan kalimat yang kemudian merendahkan harkat dan martabat daripada orang itu akan berurusan dengan hukum karena tentunya hukum itu sebagai apa ya kode penal sebagai alat untuk menertibkan jangan sampai ada bahasa-bahasa atau terjadi persoalan-persoalan dalam lingkungan masyarakat gitu. Nah, itu yang kemudian harus diingat gitu. Eh, Bahkan di dalam keluarga kita harus saling mengingatkan supaya jangan sampai terjadi demikian di dalam organisasi pun juga dalam setiap kelompok satu dua orang berkumpul di situ kita harus menyuarakan ini supaya apa jangan sampai terjadi demikian karena ya janganlah kita menyampaikan kalimat-kalimat yang tentunya merendahkan harkat dan martabat daripada orang karena masa orang disamakan seperti hewan gitu ya kan Iya sih. padahal apa namanya spesies di bumi ini kan jelas tuh dari beribu-ribu Iya. spesies manusia salah satu spesies kenapa samakan lagi dengan hewan gitu loh kok spesies hewan sama manusia sama gitu kira-kira ya begitu. Kalau dari Ibu Jermia sendiri yang tadi saya Ya, Ibu.
Kalau untuk saya sendiri, saya lebih menyoroti terhadap fenomena sosial gitu ya. Perilaku masyarakat sekarang dengan perkembangan internet yang berkembang begitu luar biasa. Akhirnya masyarakat mulai seolah-olah mau mencari sensasi begitu Ibu, supaya kemudian akhirnya viral dan bisa mendapatkan uang daripada konten yang mereka produksi lalu kemudian viral di masyarakat itu, Ibu. Sehingga mulailah melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak pantas juga dengan ucapan rasial lah, ataupun penyebaran hoax. Contohnya kemarin selain daripada kasus yang orang wanita yang sudah ditangkap itu Ibu, ya kita ambil contoh saja lah soal 17 Agustus kemarin masih ada sempat yang sebarkan soal kuota gratis lah. Padahal kan ya kita tahu sendiri ini kan nggak masuk akal gitu Ibu. Nah, lalu gini Bu, selain itu soal penyebaran hoax dan ucapan rasial, ujaran yang menyeret isu terkait SARA, eh, tentunya kalau dalam perspektif kemalukuan, saya lebih menyorot pada modal sosial kita ya. Ya, benar yang tadi sempat disentil oleh Bung Ketua. Saya rasa budaya pelagando, apalagi sebagai orang Maluku yang betul-betul terlahir dari rahim orang beradat, harusnya kita secara adab kita lebih lebih kuat gitu. Sehingga janganlah mau menyebarkan ataupun menjadi aktor intelektual yang kemudian mensponsori untuk penyebaran hoax, ucapan rasial yang kemudian ataupun ujaran-ujaran yang kemudian melibatkan isu kayak menurut saya sejatinya kita orang Maluku tuh harus lebih satu langkah ke depan lah karena kita punya modal sosial tadi itu ya. Kalau menurut saya sih gitu. Oke. Jadi tadi sempat disinggung terkait dengan pelagandon. Sobat Senator dimanapun Anda berada ya, kalau bicara apa namanya pelagandong, sepertinya cuma ada di Maluku. Jadi pelagandong ini adalah kekerabatan keluarga antara yang Muslim dan non-Muslim. Kemudian ada juga yang namanya pelagandong darah. Tumpah darah ini yang nggak bisa dipisahkan. Apapun yang terjadi, ini tidak bisa dipisahkan. Dan pelagandong ini adalah memberikan ruang kepada Islam dan Kristen untuk saling berinteraksi, berkolaborasi dalam rangka acara-acara keagamaan atau adat yang dilakukan oleh masing-masing desa ya. Contoh kami orang Rohmoni itu punya pelagandong dengan Benusa Amalatu Tuhaha. Jadi pelagandung kami itu adalah pelagandung potong darah. Jadi kami bersumpah di atas apa namanya piring yang ada garam. Ketika kami sama-sama satu dia oleng, artinya satu punya kesepakatan yang tidak sesuai dengan apa yang sudah disemboyakan oleh leluhur kami, maka dia akan apa meleleh seperti garam meleleh di piring yang ada. Jadi ini memang sangat menarik Sobat Senator di mana kita berada bahwa rasisme ini kalau kami di Maluku ya kalau kami kaitkan dengan program pelagandong yang tadi kami sampaikan di mana kami tidak melihat dari apa namanya warna kulit, suku mana, tapi kalau dari awal nenek moyang kami, leluhur kami sudah membuat kesepakatan bersama, itulah yang harus kami rawat karena ini juga masuk pada kearifan lokal kami. Cagar budaya kami yang harus kami jaga seperti itu. Oke, tadi yang sudah dijelaskan oleh Bung Jermias terkait dengan apa namanya pala gandum. Kalau menurut apa namanya GM ini sendiri, pala gandum ini kan haruskah tetap dilestarikan atau harus sampai titik darah penghabisankah atau seperti apa? Eh, Kalau soal culture, Pela Gandong ini kan ini bukan hanya sebatas slogan, tapi ini budaya. Nah, kalau itu dikategorikan sebagai budaya, maka ini satu kebiasaan atau satu warisan yang kemudian sudah diturunkan secara turun temurun gitu dari nenek moyang kami gitu, nenek moyang kita kan. Pada akhirnya pertanyaannya ini wajib untuk dilestarikan atau kemudian dibiarkan untuk ya memudar Punah. gitu kan. Saya kira ketika budaya atau kultur kita ini pudar, maka di situ kita kehilangan eksistensi kita sebagai masyarakat hukum adat. Nah, maka itu ini menjadi
hal yang prinsipal yang kemudian harus kita lestarikan gitu. Karena kalau bicara soal Pancasila, maka kita bicara soal pela gandong gitu. Kalau diinterpretasi secara komprehensif ya saya kira pela gandong juga konkret tuh. Jadi masuk pada persatuan dan kesatuan Iya. bangsa ya. Jadi budaya pela gandong itu saya kira itu final, itu satu budaya, satu slogan yang kemudian mampu untuk apa namanya mempertahankan atau menjaga stabilitas dalam suatu daerah bahkan bisa negara. Hanya saja kita Betul, kan punya Pancasila tuh. betul. Berarti ini juga sesuai dengan semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Artinya kita berbeda-beda tetap kita satu. Kita berbeda-beda kita tetap satu tujuan. Satu tujuan itu adalah untuk membangun Indonesia menjadi Indonesia yang lebih makmur. Kemudian di tahun 2045 kita berharap Indonesia bisa memasuki Indonesia emas. Jadi ada lagi satu pertanyaan yang mungkin saya mau tanyakan ya kepada GMNI terkait dengan hoax dan apa namanya rasisme yang tadi. Apa yang harus dilakukan ketika ya, ini saya bicara ketika ada salah satu anggota daripada GMNI sendiri yang melakukan hal dalam penyebaran hoax, kemudian ujaran kebencian dan melakukan apa namanya kata-kata yang tidak harusnya dikeluarkan terkait dengan menghina, kemudian memprovokasi sehingga terjadi pecah belah seperti itu. Nah, kalau misalnya itu kenapa pada salah satu anggota atau kader daripada saya, kami GM ini, maka saya kira kita punya hukum. Kita punya hukum, kita punya pihak yang berwenang. Kalau dalam hal kapasitas jabatan ya mungkin saya atasannya gitu. Tapi kalau soal kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap tindakan yang dilakukan, ya itu bukan kewenangan daripada saya tuh. Tapi pada akhirnya saya bisa pastikan bahwa GM ini itu bukan tipikal orang yang seperti gitu. Karena sejak orang masuk GM ini saja, dia itu sudah menerima perbedaan itu. Ya. Dia sudah menerima perbedaan itu, sudah melihat organisasi itu dari kacamata yang lebih luas gitu. Jadi ini tidak tanpa menjustifikasi ya kawan-kawan yang lain ya. Tapi gitu, itu kesadaran kolektif yang dimiliki oleh kita sebagai kader-kader GM ini, anggota dan kader GM ini. Gitu. Jadi ketika ditemukan ada anggota atau kader saya yang kemudian melakukan hal sedemikian, maka langsung saja kita bawa ke pihak yang berwenang gitu. Berarti ada sanksi Iya, hukumnya ada ya. sanksi hukumnya. Tidak bisa untuk kita lakukan pembelaan. Kita harus identifikasi apakah kemudian informasi yang disebarluaskan ini betul yang dia oknumnya yang menyampaikan atau tidak. Nah, itu kalau sudah jelas ya kita serahkan saja pada pihak yang berwenang. Betul. Kalau dari Bu Jermia sendiri. Ya, tentu kalau misalnya dari pandangan saya, game ini harus berpihak. Game ini tidak boleh netral, tapi game ini harus berpihak. Intinya walaupun itu merupakan kader game ini, ya tentu game ini juga harus bersikap menyerahkan seluruh upaya penegakan hukum, upaya pembuktian kepada pihak yang berwenang. Artinya secara institusi kenegaraan yang berwenang di situ adalah pihak kepolisian sehingga ya tentu game ini harus mendorong untuk adanya penegakan hukum tanpa pandang bulu. Jangan jangan berpikir karena dia mungkin dari latar belakang ini akhirnya ada kompensasi hukum, tidak bisa. Kita game ini kita berpihak pada hukum yang benar, kita berpihak pada penegakan hukum sesuai dengan undang-undang maupun aturan yang ada di negara ini. Walaupun itu kader game ini, kita akan berpihak pada hukum saja. Tapi kalau untuk sampai pada tahapan itu ya artinya kita berasumsi saja. Tapi menurut keyakinan saya Ibu bahwa Mudah-mudahan seyogianya itu tidak terjadi ya. ya mudah-mudahan Karena Ibu setiap anggota pasti juga pasti Ibu. sudah tahu ya konsekuensi apa yang Ya, akan dilakukan oleh GMNI ketika ada hal-hal yang dibuat di ya, luar kemampuan keterbatasan dia sehingga bisa menimbulkan GMNI bisa dicap oleh masyarakat bahwa ini gerakan mahasiswa yang tidak solid, gerakan mahasiswa yang memelihara orang-orang yang bisa memberikan hoax dan menghancurkan apapun yang terjadi di GMNI itu sendiri. Oke, mungkin tadinya saya bilang cuma satu ya, tapi karena ini sangat menarik sekali, ya. Ada satu pertanyaan yang harus dijawab oleh teman-teman GMNI sendiri. Apakah kebebasan berpendapat di media sosial, ya di platform apa saja, ini menjadi satu
keharusan yang memang harus dilakukan oleh generasi muda. Artinya kita berpendapat boleh, tapi harus disaring dulu, difilter dulu. Jangan sampai menyebarkan hoax, kemudian menyampaikan informasi-informasi yang tidak seharusnya kan nanti akan apa namanya berdampak pada undang-undang ya, di mana undang-undang IT ya kan di pasal 28 ayat 2 yang mengatur penyebaran informasi elektronik yang menghasut, mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan identitas tertentu. Artinya kita harus melawan hoax. Berengi slogan kita gaungkan kepada seluruh generasi muda bahwa hoax itu tidak bagus. Tapi teman-teman harus tetap memberikan informasi-informasi yang edukatif, memberikan informasi yang bisa membuat generasi muda menjadi generasi yang punya skill, punya kemampuan, berjuang untuk wilayah NKRI. Ini kan sangat menarik sekali ya. Dari GM ini sendiri, apa sih harapannya kepada generasi muda Maluku terkait dengan hoax dan rasisme yang tadi kita sampaikan? Kalau kita dari game ini harapan kita bagi seluruh generasi ya termasuk kita juga bahwasanya mari sama-sama kita lawan persoalan penyebaran informasi yang tidak benar atau berita hoax dan juga soal rasisme. Itu harus kita kecam karena tentunya ini dapat merusak atau memporak-poranda persatuan dan kesatuan. Apalagi Maluku ini dikenal dengan negeri raja-raja yang dikenal dengan slogannya potong di kuku rasa di daging. Rasa Sabu beta salempeng rasa ya. patah dua le rasa beta rasa. Karena itu ya harapan kami mari sama-sama kita memerangi persoalan berita hoax, persoalan rasisme, supaya di kemudian hari nanti 2045 kita bisa sampai pada puncak di mana Indonesia emas, Maluku emas. Apalagi kita sudah ada pada momen di mana ya Maluku akan bagus lah. Harapan kita ya mungkin RUU daerah kepulauan itu mungkin disahkan ya. Puji Tuhan alhamdulillah bulan Desember. Berarti luar biasa itu kado terindah lah tahun 2000. Kira itu. Siap. Dari Bung Jeremia sendiri. Ya, kalau dari saya sendiri, Bu, saya berpandangan bahwa kalau untuk general secara Indonesiaan kita, maka saya mengajak kita untuk memenuhi panggilan sejarah. Bahwa perjuangan Indonesia ini untuk sampai pada kata merdeka bukan karena segelintir orang yang rasnya berkulit putih, terus berambut lurus, tetapi dari semua kalangan yang memiliki rasa sepenanggungan, rasa sama-sama ditindas itu seperti apa, sehingga memunculkan perlawanan secara kolektif yang hari ini memerdekakan bangsa Indonesia. Olehnya marilah berkaca pada panggilan sejarah itu, supaya kemudian lebih menghargai, lebih melihat kesetaraan bersama dengan orang yang walaupun rasnya berbeda. Karena Indonesia siokianya sangat kaya dengan kehidupannya, sehingga memang ini menjadi satu modal sosial yang kuat. Sekiranya begitu, Ibu. Tapi kalau misalnya dalam perspektif kemaluan ya seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa kita memiliki slogan-slogan terkait dengan lempeng patah dua, potong di kuku, rasa di daging, ale rasa beta Kita rasa. rasa atau semua basudara ya. Bahkan lebih jauh dari itu, kalaupun bisa kita dorong budaya pela gandong ini lalu dalam satu kajian akademis yang kemudian bisa diikuti dan dilaksanakan mungkin oleh masyarakat Indonesia dari daerah lain, saya sangat bersyukur. Artinya bahwa kita menjadi trendsetter untuk menjadi provokator kedamaian itu sendiri. Sehingga tidak ada, kalau misalnya itu sudah dilaksanakan, dan kalau misalnya gagasan tadi itu dibuat dalam satu kajian akademis seperti itu, saya rasa kita tidak usah khawatir lagi soal hoax maupun ujaran kebencian melibatkan isu sara ataupun bahkan sampai penyebaran hoax. Gitu. Kalau menurut saya sih gitu. Ya, tapi sangat menarik sekali ya dari game ini apa ya menyampaikan pelagandong kita di Maluku. Mudah-mudahan bisa diikuti oleh provinsi lain karena kita tahu bahwa persatuan dan kesatuan bangsa ini kan dia menyatukan kita dari berbagai kalangan ya, baik itu wilayah tengah, wilayah timur, wilayah barat karena kita satu NKRI.
tidak ada perbedaan. Tapi Bhinneka Tunggal Ika memang sudah menjelaskan bahwa berbeda adat, berbeda budaya, berbeda kulit, berbeda rambut, warna rambut, berbeda apapun, tapi kita tetap satu Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, tanah aku dilahirkan untuk berjuang dan mengabdi pada negara. Oke, ini karena kita sudah di penghujung acara, ada satu pertanyaan penutup dari saya. Apa pesan terakhir ya untuk podcast kami hari ini? Dan untuk generasi muda ya secara umum, kemudian untuk sobat senator dimanapun Anda berada. Dari Ibu Jermias dulu. Ya, kalau menurut saya, pesan saya untuk pemuda Indonesia, marilah menjadi provokator, provokator kedamaian khususnya. Jangan menjadi provokator soal menyebarkan isu sara, isu hoax, ataupun lain-lain sebagainya. Marilah kita membuat Indonesia ini menjadi Indonesia yang betul-betul maju, apalagi dengan tema besar kita menyongsong Indonesia Emas 2045, peran pemuda sangat dibutuhkan. Apalagi Indonesia ini semakin hari semakin tua, tolong pemahamannya jangan mengerucut. Tapi marilah kita membuat pemahaman kita itu semakin luas lagi sebagai pemuda. Dan untuk Sobat Senator, saya kira program Walang Bercerita yang hari ini digagas oleh DPD RI Provinsi Maluku merupakan program yang sangat luar biasa dan melibatkan narasumber dari semua kalangan, terkhususnya ini sebuah penghargaan bagi kami, Bu. Ini sebuah ini merasa terhormat sekali diundang untuk menjadi narasumber. Artinya bahwa dari kami dari kalangan mahasiswa pun dilihat sedemikian luar biasanya gitu untuk menyalurkan aspirasi kami sebagai rakyat Indonesia dalam status kami sebagai mahasiswa. Olehnya saya berharap terus semoga kedepannya program Walang Bercerita yang digagas oleh DPD dari Provinsi Maluku ini dapat juga dilaksanakan oleh Sobat Senator, dilaksanakan oleh DPD RI di provinsi lainnya maupun dapat disaksikan oleh Sobat Senator di manapun berada. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Ketua. Ya, saya di tipenya dari Bung Karno ya. Kalau mau jadi orang Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau mau jadi orang Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Kalau mau jadi orang Hindu, jangan jadi orang. Jadilah orang Indonesia, orang Nusantara yang kaya akan adat, ragam, dan budaya. Sebab musuh terbesar kita adalah melawan bangsa kita sendiri. Bangsa yang rela membunuh bangsanya sendiri demi menegakkan budaya asing. Bung Karno. Itu pesan untuk kita generasi muda, khususnya dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk senator, tentunya saya sangat mengapresiasi program yang kemudian dilakukan karena tentunya ini menciptakan satu ruang, ruang bagi kami untuk bisa menyampaikan aspirasi kami. Tentunya bisa menyampaikan hal-hal yang positif maupun ada kritik saran bisa kita sampaikan. Nah, harapan saya ke depan ini harus tetap dijalankan secara masif, harus juga melibatkan semua orang gitu, apalagi rentan itu terjadi konflik antar pemuda. Ya, kedepannya saya harap supaya pemuda juga dilibatkan gitu. Pemuda yang terkena konflik langsung itu lebih tepat, lebih bagus. Karena apa? Mereka bisa keluarkan unek-uneknya, apa yang menjadi penyebabnya. Itu saya kira kedepannya ini, Maluku ini akan semakin bagus dan tentunya akan memberikan kontribusi terbesar bagi Indonesia dan kita akan sampai pada puncak di mana Indonesia emas. Jadi itu menjadi harapan dan saya tentunya dari GM ini cabang Ambon sangat mengapresiasi, meminta terima kasih yang sebesar-besarnya dan tentunya kami sangat merasa terhormat. Karena pada akhirnya pada hari ini kita bisa dilibatkan dalam podcast ini di Walang Bercerita ya. Jadi dia ke Maluku sekali gitu.
luar biasa. Saya juga punya harapan yang sama seperti yang tadi saya telah disampaikan bahwasanya ini harus dikembangkan karena sejatinya DPD itu Dewan Perwakilan Rakyat. Pada akhirnya Daerah. Dewan Perwakilan Daerah ya, tapi orientasinya kan rakyat juga gitu. Iya siap. Pada akhirnya saya harap supaya ini harus terus dijalankan secara kontinu dan pada akhirnya bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat itu sendiri. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Senator dimanapun Anda berada, apa yang tadi disampaikan oleh GM ini adalah satu semangat perjuangan yang luar biasa bagi generasi muda, kemudian Sobat Senator dimanapun Anda berada, hati-hatilah dalam bermedia sosial. Karena menyampaikan berita hoax itu bisa berakibat kepada kita, kemudian bisa berhubungan dengan tindak pidana dan pada akhirnya akan berurusan dengan kepolisian. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Sobat Senator di Ambon dan Maluku secara umumnya tidak akan melakukan hal yang sama karena kita akan tetap untuk bermedia sosial tapi di hal-hal yang positif, hal-hal yang memberikan edukasi, hal-hal yang memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat bahwa saatnya masyarakat Maluku tetap menjalin persatuan dan kesatuan bangsa, merawat bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ketua Gemeni bahwa Maluku punya ciri khas khusus yaitu pelagandong yang tidak ada di provinsi lain yang tadi disampaikan bahwa program ini mudah-mudahan bisa digagas oleh provinsi-provinsi yang lain di mana ada hubungan antara Islam dan Kristen itu menjadi satu kolaborasi yang nyata sehingga tidak ada kebencian-kebencian yang selama ini menjadi provokator di masyarakat. Karena kami sudah di penghujung acara Walan Bacarita, Sobat Senator dimanapun Anda berada, bahwa program Walan Bacarita ini dihadirkan untuk memberikan edukasi, memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat. Untuk itu kami mengundang dari pemuda, kemudian dari unsur pemerintah untuk bisa sama-sama dengan kami di kantor DPD RI Provinsi Maluku duduk bacarita di sini dengan orang Ambon bilang itu katong bacarita, katong kas keluar, katong punek-punek. Siapa tahu pemerintah daerah bisa mendengarkan apa yang katong sama-sama ceritakan di sini toh karena katong orang Ambon itu punya slogan ya bahwa potong di kuku, rasa di daging. Ali rasa, beta rasa, katong dua sama satu rasa saudara kandung ya tidak ada perbedaan. Sampai jumpa pada Walan Bacarita episode selanjutnya.